Halo, selamat datang kembali di channel Bermatematika, kembali dengan serial proof edisi yang ke-37. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar deret geometri dan deret aritmetika. Oke, pertama kita akan lihat dulu deret geometri ya. Deret geometri itu seperti apa? Biasanya deret geometri itu, oke, kita tulis dulu ya. Deret geometri. Dia mula-mula kita punya suku pertama, kita sebut A. Kemudian untuk mendapatkan suku berikutnya kita kalikan dengan suatu pengali R ya. Jadi suku keduanya R, suku ketiganya kali R lagi. Jadi AR kuadrat. Oke. Nah, jadi untuk mendapatkan suku kedua, kita kalikan R sekali. Untuk mendapatkan suku ketiga, kita kalikan R dua kali. Berarti untuk sampai ke suku ke N, ya, kita kalikan R sebanyak N-1 kali. Oke. Nah, kita ingin menjumlahkan ini semua. Nah, kita akan melihat dua cara untuk menjumlahkan deret geometri seperti ini. Ya, terserah si Ana mau menjumlahkannya sampai AR pangkat N atau AR pangkat N-1 ya. Oke, kalau sampai AR pangkat N, berarti ini sebetulnya kita menjumlahkan N+1 buah suku ya. Tapi harusnya nggak ada masalah, suka-suka kita saja. R-nya ini bisa diganti dengan apa saja ya. Oke, nah ini dengan cara yang pertama, yakni cara yang menggunakan identitas trigonometri yang kita pelajarin kemarin ya. Jadi ini kalau kita faktorkan A-nya, ini menjadi 1 ditambah R ditambah R kuadrat. Oke. Nah, kalau Anda ingat, kemarin kita punya identitas aljabar ya. Tadi saya bilang identitas trigonometri kah? Identitas aljabar ya, atau hanya di kepala saya mengatakan identitas trigonometri yang bilang bahwa kita pakai X aja, X pangkat N kurang 1 ini sama aja dengan X kurang 1 dikali dengan X pangkat N-1 ditambah. Ya, ini terserah nulisnya mau dari rendah ke tinggi atau tinggi ke rendah. 1 ditambah X ditambah X kuadrat ditambah X pangkat N-1 ya. Oke. Nah, kalau N-nya kita ganti dengan N+1, yang ini berubah menjadi N ya. Nah, kalau kita lihat baik-baik, ekspresi yang ini itu mirip banget dengan ekspresi yang ini ya. Nah, berarti kalau kita ingin menyelesaikan dalam ekspresi ini, dia itu sama dengan ini dibagi ini. Nah, kalau begitu, ini jumlahnya sama dengan A dikali apa? Ingat tadi, ini kedua ruas dibagi dengan X-1. Jadi A dikali R pangkat N+1 kurang 1 dibagi R kurang 1 ya. Jadi inilah jumlah deret geometri penjumlahan dari A sampai AR pangkat N ya. Oke. Oke, itu cara yang pertama dengan menggunakan identitas aljabar yang kita pelajari kemarin. Cara yang kedua, mungkin nanti kita kita lakukan setelah kita melihat bukti untuk deret aritmetika. Kenapa nanti? Karena idenya serupa dengan pembuktian jumlah deret aritmetika ya. Ya mirip banget ininya, tapi lebih mudah dipahami untuk deret aritmetika terlebih dulu. Atau ya apa deh. Oke, jadi mungkin untuk deret aritmetika kita pertama-tama
apa deret aritmatika itu apa sih? Mirip dengan tadi, kita menjumlahkan beberapa bilangan mulai dari suatu bilangan A. Nah, kalau tadi suku berikutnya kita dapatkan dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan R. Ya, kalau deret aritmatika, suku berikutnya didapatkan dengan menjumlahkan suku sebelumnya dengan suatu beda B. Jadi, kalau suku pertamanya A, suku keduanya A ditambah B. Suku berikutnya A ditambah 2B. Suku berikutnya lagi A ditambah 3B. Kalau kita punya N buah suku, ini menjadi A ditambah, kan untuk sampai ke suku ke N, kita menjumlahkan B-nya sebanyak N-1 kali. Jadi A tambah N-1B. Ya. Oke. Seperti ini ya, deret aritmatika. Nah, contoh yang paling simple dari deret aritmatika adalah penjumlahan bilangan asli yang pertama. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah. Ini adalah deret aritmatika. Kenapa? Karena dimulai dari suku yang pertama, setiap kali kita lompat, dia bertambah 1. Sampai lompat bertambah 1. Dan seterusnya. Ya. Ini contoh dari deret aritmatika. Nah, cara kita memahami bagaimana menjumlahkan bilangan asli yang pertama, ini nanti akan kita pergunakan juga untuk menjumlahkan deret aritmatika. Ya. Oke, nah ini solusi yang akan, atau bukti yang akan diberikan, ini bukti yang diberikan oleh Gauss, yang sebenarnya sudah saya pernah buat video sebelumnya. Ceritanya gurunya Gauss lagi males ngajar, biar biar murid-muridnya nggak ribut, disuruh menjumlahin, anak SD ya, anak SD entahkah berapa ya, untuk menjumlahkan bilangan dari 1 sampai 100 dengan harapan bahwa itu akan membuat mereka cukup sibuk beberapa saat. Tapi ternyata Gauss setelah dikasih beberapa saat kemudian sudah ngasih jawabannya ya. Gimana cara Gauss menjawabnya? Jadi mungkin kita beri nama dulu aja si Gauss sendiri, entah memberi nama seperti ini atau enggak, mungkin enggak ya. Ini penjumlahan bilangan dari 1 sampai N. Nah, si bilangan yang sama ini bisa kita tuliskan juga dengan urutan yang berbeda. Kalau tadi urutannya dari 1 sampai ke N, kita bisa urutkan juga dari N ke 1. N ditambah N-1 ditambah N-2, 2 tambah 1. Nah, ada keajaiban yang terjadi kalau kita jumlahkan kolom demi kolom. Yang ini dijumlahkan menjadi 2S, 1 tambah N, N tambah 1, 2 ditambah N-1, N tambah 1, 3 ditambah N-2, N-1. Jadi, setiap dijumlahkan itu hasilnya selalu N plus 1. Oke, karena di sini kita menjumlahkan n buah bilangan, tentunya di sini ada n buah kolom, berarti ada n buah angka n plus 1 yang terlibat di sini. Berarti 2S ini sama aja dengan n kali n plus 1. Dengan kata lain, si S-nya adalah setengah N kali N tambah 1. Oke, inilah jumlah dari N buah bilangan asli yang pertama. Ya. Nah, untuk deret aritmatika, kita bisa lakukan hal yang serupa. Ya.
kita mau jumlahkan sampai ke mana? Sampai suku ke n. Kalau mau jumlahkan sampai suku ke n, kita mula-mula punya A, kemudian A ditambah B, kemudian ditambah A ditambah 2B, sampai yang terakhir A ditambah N-1 kali B. Oke, kita urut ulang urutannya. S sama dengan A ditambah N-1B ditambah A ditambah N-2B. Ya, ketik aja ya. Yang terakhir adalah A berarti. Oke. Nah, kalau kita jumlahkan gimana? Seperti tadi, S tambah S adalah 2S, ini ditambah ini 2A ditambah N-1 kali B, semuanya 2A ditambah N-1 kali B. Dan tadi di sini kita mengambil N buah suku dari deret aritmetikanya, jadi ada N buah yang seperti ini, sehingga kita dapatkan 2S itu sama dengan N kali 2A ditambah N-1 kali B, atau S-nya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Jadi kita berhasil membuktikan jumlah deret jumlah N buah suku dari deret geometri ya, yang dari deret aritmetika. Yang tadi perlu hati-hati ya, tadi kita ngambilnya di sini kita ngambil yang deret geometri, kita ngambil N plus 1 buah suku ya. Jadi kalau ngambilnya N buah suku, si N di sini diganti sama N-1 ya. Ya karena biasanya siswa kita menghafal mati gitu. Jadi saya takut ada salah persepsi kenapa di sini N plus 1 enggak N ya. Ya bergantung berapa banyak yang dijumlahkan suku-sukunya ya. Oke. Nah, tadi saya berjanji untuk membuktikan ulang jumlah deret geometri. Oke, biar kita menggunakan rumus yang standar, biar kita menghasilkan rumus yang standar, kita ambil persis N buah suku dari deret geometri aja ya. Jadi kita mulai dari S, A ditambah HR ditambah sampai suku ke N ya. Suku ke N berarti sampai A kali R pangkat N-1. Nah, berikutnya kalau tadi triknya itu kita tuliskan lagi S di bawahnya. Yang ini rada mirip-mirip, kita kalikan dengan R untuk mendapatkan RS ya. Artinya setiap suku ini kita kalikan dengan R. Nah, tapi kalau kita kalikan dengan R, si A ini jadi AR, mirip dengan yang ini. Nah, karena mirip, kita nggak akan tulis di kolom yang sama dengan A, si hasil perkalian A dengan R, tapi akan kita tulis di sini, AR. Ya. AR dikali dengan R jadi AR kuadrat, ya. Ya mungkin di sini kita, biar kelihatan sedikit polanya, di sini ada R kuadrat, dan terakhir ada AR N1. Oke. Jadi si R ini ketika dikalikan AR yang ini jadi AR kuadrat. Dan seterusnya. Yang sebelum yang ini ada AR pangkat N-2 dikalikan dengan R jadi AR pangkat N-1. Dan R dikalikan dengan ini jadi AR pangkat N gitu. Ya. Kemudian kita kurangkan aja ya. Kenapa dikurangkan? Karena banyak kesamaan di antara di antara baris pertama dan baris yang kedua. Oke, kalau kita kurangkan
S dikurangi RS, jadi 1 min R dikali S sama dengan, nah ini kalau dikurangkan yang atas dikurangi yang bawah, maka ini dicoret semua nih. Ini dicoret, semuanya tercoret kecuali suku yang ini dan suku yang itu. Jadi sisanya tinggal A dikurang AR pangkat N ya. Dan ini S sama dengan A 1 kurang R pangkat N per 1 min N. Kok rada beda dengan yang tadi? Ya bedanya cuman dikali dengan negatifnya aja. Jadi Anda bisa ngapalinnya sebagai ini atau ngapalinnya sebagai ini. Boleh yang mana aja, suka-suka Anda ya. Kita dapatkan jumlahan deret geometri dengan cara yang kedua. Oke, mungkin begitu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika.